Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Abdul Rozak, guru matematika di SMK Pluit Raya Jakarta ya. Oke, pada kesempatan kali ini untuk anak-anakku sekalian yang berada di SMK Pluit Raya khususnya ya, dan mungkin ada siswa-siswi saya juga yang ada di PKPM. Mungkin kalian melihat video ini ya, entah itu pagi, siang ataupun malam. Saya doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang apapun. Alhamdulillah hari ini udah azan zuhur ya, gitu ya. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang program linear. Ini udah masuk ke bab keempat ya, bab keempat semester 2. Itu tentang program linear ya. Seperti video-video sebelumnya, saya kan waktu itu mencoba menggunakan PowerPoint, menggunakan aplikasi ya. Nanti kali ini saya akan coba dari awal lagi kayak dulu, menggunakan penjelasan tentang materi ini menggunakan tangan, ada catatan gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Dan hari ini saya menjelaskan nanti tentang program linear di bab keempat. Bab keempat buku materi kalian ya. Jadi buat kalian yang senang belajar walaupun masa pandemik kita COVID-19, kita tetap belajar ya di rumah. Kita Bapak Ibu guru pun tetap mengajar kalian walaupun melewat media Jimmy, Classroom, YouTube channel semacam ini. Ya, terima kasih buat kalian yang selalu berkunjung di channel YouTube saya, Bimbel Bismart. Mudah-mudahan kalian mendapatkan amal ya. Buat kalian yang belum subscribe ya, silahkan di subscribe. Bagi yang sudah, terima kasih banyak ya, karena subscribe kalian, dukungan kalian membuat saya semangat gitu bikin video. Saya doakan kalian di rumah sehat semua ya. Oke, langsung kita ke materi pembahasan program linear. What's up bro? Ini materi bab 4 ya. Jadi program linear ini ada kompetisi dasar, KD-nya menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan konseptual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Terus menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Jadi 3-4 itu pengetahuan, 4-4 itu keterampilan. Kalian pada bab kali ini akan membahas program linear. Sebelumnya ya, kalian boleh juga dipelajari di buku kalian yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Ya, oke, kita lihat pembahasan dari program linear. Oke, kita langsung bahas ya. Ini di sini sudah ada nomor 1 nih, nomor 1. Jadi program linear itu terbagi dua ya. Jadi yang pertama, himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bentuk umumnya tuh ada AX plus BY kurang dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY lebih dari C, atau AX plus BY tidak sama dengan 0. Nah, dengan A, B, C itu elemen bilangan real ya, asli, dan A, B tidak sama dengan 0. Nah, contoh nih, langsung saya bahas ya contoh. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut untuk X, Y elemen bilangan real. Yang A, 2X plus Y kurang dari sama dengan 4, yang B-nya 2X min 3Y lebih dari 6. Ya. Di sini contoh nomor 1 ya saya bahas. Kalian boleh menggunakan misalnya ada sistem ini ya, kotak bantu misalnya begini nih. Ini kita bikin kotak dari soal yang A ya, dari soal yang A ini kita bikin kotak biar kalian mohon maaf nih agak sedikit gangguan ya. Oke, saya ganti pakai spidolnya. Yang A. Nah, sebenarnya kotak ini kalian boleh pakai kotak atau enggak sih sebenarnya. Ini cuman mau
supaya kalian paham aja atau lebih mudah mengerjakannya. Nah, ini yang aneh. Nah, ini kita garis begini biasanya ya. Ya, kita ada kasih ini X, ini Y. Ini boleh ditulis X, Y ya. Jadi kasih 0 ya. Ini bantuan saja. Jadi diagonal ya, 0 0. Boleh juga dari sini ini 0 0 ini kosongin, tapi ini 0 0 ini kosong. Boleh, terserah kalian. Setelah itu kamu lihat persamaan di atasnya nih, pertidaksamaan di atasnya. X-nya 0. X kita ganti 0. Berarti 0 kali 2 0 kan? Ya. Y-nya sama dengan 4. Berarti ketika X-nya 0, Y-nya ketemu 4. Gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang di sini. Oh, Y-nya 0 ini. Oh, yang tersisa 2X kurang dari sama dengan 4. Berarti X-nya 4 dibagi 2 ya. 4 bagi 2 itu hasilnya 2 sini. Nah, bagi 2. Boleh di sini kamu tulis X taruh depannya 0,4, ini 2,0. Setelah itu gimana? Nah, lanjutannya ya kita bikin garisnya. Kartesius ya. Kalau nih. Paham ya? Tuh. Kelihatan ya. Mohon maaf kalau agak blur nantinya, tuh. Tulis X ini kamu bikinnya lurus ya. Ini yang vertikal itu Y, yang horizontal itu X ya. Ini kita tulis 0. Kita lihat X-nya di sini 0,4. Jadi X-nya 0, Y-nya 4. X-nya 0, ini 4. Kita kira-kira 1 2 3 4 di sini ya. Gitu. Terus yang kedua X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2, 1 2 sini. Y dan kita tarik garis ke sini. Ini kelewat ya, tapi ini yang 2. Ini 4. Ini 2. Terus tandanya lihat, kurang dari sama dengan, kurang dari ya. Kurang dari sama dengan. Pahami ya kata-kata kurang dari sama dengan atau kurang dari lah. Ya. Nah, kalau kurang dari 2 berarti kan angkanya ke sini ya. Kurang dari 4 berarti kan ke sini. Karena ada sama dengannya berarti kita garis dari ini saya bedakan garisnya. Nah, berarti kurang dari 4 kurang dari 2 berarti di sini ada sama dengan, berarti dari garis ini kita arsir ke sini. Ingat ya, mengarsirnya itu nggak boleh lebih, misalnya gini dari sini nggak boleh, itu namanya arsiran sate. Tapi dari pas garisnya kita arsir ke daerah yang kurang darinya nih sini. Nah, sini. Ya, jadi ini nomor 1 bagian A semacam ini caranya ya. Arsirannya ke pokoknya arahnya ke 0, mendekati 0 atau ya di bawah angka 4 dan di bawah angka 2 ya. Gitu. Ini yang per 1 bagian A, yang pertama bagian A ya, pertama bagian A. Terus untuk nomor B gimana? Itu kan tandanya negatif, Pak. Tandanya negatif. Oh, sama saja ya. Cuma nanti tandanya. Jadi caranya sama. Kamu bikin garis bantu aja begini 1 ya. Ini garis bantu sembarang aja sebenarnya supaya kita mudah. Ini X, Y, ini boleh tulis X, Y. Sama kayak tadi ya. X-nya 0 nih. Ini kan X-nya 0, kita hapus, berarti 2 kali 0 kan 0 ya. Tinggal ada angka negatif 3 sama 6. Berarti Y-nya 6 dibagi 3 2 kan? Karena ada negatif berarti negatif 2. Ini berarti 0, min 2 ya. Ingat ya, yang di depan itu X yang ini. Yang ini yang kedua, Y-nya yang 0. Berarti ketika Y-nya 0 ini yang dihapuskan. Angkanya sisanya tinggal 2X lebih dari 6. 6 bagi 2 3. Sini tulis 3. Jadi X-nya 3, Y-nya 0. Gitu. Gambarnya ya sama aja kayak tadi gambarnya. Kita garis lagi. Nah. X, Y ya, ingat ya, yang vertikal ke atas selalu Y.
Angkanya berapa? Oh, Y-nya 0,2. Y di bawah ya. 1, 2. Negatif 2 nih Y-nya. Terus sisi negatif 2. X-nya 3. Tuh, 2, 3. Kamu boleh pakai yang rapi ya. Ini kan karena ada contoh jadi agak bisa mungkin untuk rapi gitu kalian. Garisnya berarti ya dari sini kita garis nih. Dari sini kita garis ke sini. Nah. Terus arsirnya kemana Pak arsirnya? Ya, kamu lihat aja. Nah, kamu sebenarnya nggak usah semacam ini juga bisa. Misalnya pakai metode ditulis 2x min 3y, nah 2x gitu. Nah, ini kan lebih dari 6 sini ya. Jadi x-nya lebih dari ya, ingat lebih dari min 2. Lebih dari min 2. Ingat lebih dari min 2 nih. Kalau negatif itu berarti kan yang negatif min 1 dan min 2 kan lebih besar dari min 1 ya. Min 5 sama min 3 lebih besar min 3 kalau negatif. Jadi lebih dari min 2 ya berarti arsirnya kemana? Atau lebih dari 3. Lebih dari 3 arsirnya kemana? Kan otomatis kalau lebih dari 3 kan arsirnya ke 4. Arsirnya ke 5, 6 gitu ya kalau lebih dari 3 ya. Kamu lihat di sini X nya lebih dari 3. Oh berarti arsirannya ini kalau dibikin arsiran ya, nih arsiran pakai biru lagi deh, pakai biru biar kalian, ini kan hitam sama biru walaupun sebenarnya enggak terlalu berbeda ya, tapi bisa membedakan. Jadi arsiran ini ke sini ya, sini nih. Itu ya, paham ya? Jadi kalian paham ya, ketika ini min 2 ya tulisnya di bawah. Kalau x nya min ya berarti tulisnya sini nih. Kalau min 3 berarti 1, 2, 3 di sini. Kalau x yang negatif atau min ya, karena ini yang negatif min 2 berarti sini arsirannya ke bawah ya. Nah itu contoh 1 di program linear ya, udah A dan B ya, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Oke, mudah-mudahan kalian paham semua ya. Jangan lupa yang belum subscribe ya, subscribe dulu ya ke channel ini nih, Bimbel Bismart, supaya terus kita mengupload video-video pembelajaran dari kalian nih selama PJJ. Oke, sekarang lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, mudah-mudahan ini paham ya, tolong dipahami lagi nih. Kalau agak sedikit blur ya, tuh saya ulang-ulang ya, nanti kalian pahami aja. Oke, yuk kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, ini soal yang kedua ya. Tadi sudah soal pertama, ini soal yang kedua. Ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus y kurang dari sama dengan 4, titik koma, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Untuk x, y adalah elemen bilangan real asli. Nah, ini sama ya kayak tadi, kita cari x dan y nya dulu. Nah, caranya gimana ya? Kita pakai garis bantu lagi kayak tadi contohnya. Kita kasih garis bantu nih. Nah, ini kita tulis x, ini y, ini x, y. Kita tulis 0, 0. Kita lihatnya di sini. Ya. X-nya 0. Ini X-nya 0 nih. Berarti kita ini. Oh, tinggal y kurang dari sama dengan 0. Berarti y-nya 4. Tulis ini 4. Gitu caranya ya. Bawahnya boleh ditulis 0,4. X selalu di depan ya. Nah, X, bukan Yamaha aja di depan, tapi X selalu di depan. Terus yang kedua y-nya 0, y-nya 0 ya. Kita hapus nih yang y ya, kita hilangkan karena 0 ya. 0. 2x kurang dari 4, berarti x-nya 4 dibagi 2, 2. Di sini tulis 2. Boleh kita tulis 2,0. X selalu di depan. Oke. Paham ya? X selalu di depan. Garisnya Pak, gimana garisnya? Oke, kita garisnya. Tulis ini ya. Garisnya. Nah, kamu bikinnya usahakan lurus ya. Ini kan saya lagi menjelaskan aja, nanti kamu lurus. Ingat ya, di sini ada kata-kata ini nih.
X nya lebih dari sama dengan 0, jadi nggak boleh ngelewatin titik ini nih, di arsirannya nggak boleh kesini, nggak boleh kesini, jadi pokoknya yang lebih dari 0 aja kesini. Caranya ya udah kita lihat aja. Pertama 0,4 0 berarti X Y nya 4 ya. Kita ini kamu kira-kira aja 1 2 3 4, berarti di sini 4. Yang kedua X nya 2 1 2, ini 2, kamu garis ini, garis nih sini ya 2. Nah karena di sini nggak boleh lebih dari X ya, jadi ini kan ada kata-kata nih XY, jadi nggak boleh ngelewatin garis X, nggak boleh ngelewatin garis Y. Jadi ini yang diarsirkan ke sini nih awalnya, ini garis ini dulu nih, yang ini dulu, yang ini kan nih kurang dari sama dengan, jadi kurang dari sama dengan ini, nggak boleh lebih dari 4 ke sono, nggak boleh, berarti sini. Nah ini kita arsir, nggak boleh ngelewatin garis ini dan ini. Kenapa? Karena sudah dibatasi oleh ini, jadi ya kita arsir ke sini. Nah atau ini juga ke sini. Nah jadi inilah himpunan penyelesaiannya, itu yang di tengah, dibatasi persamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4, dibatasi garis x lebih dari sama dengan 0, dibatasi garis y sama, jadi yang di tengah di sini. Inilah himpunan penyelesaiannya. Ini soal yang kedua ya. Ingat-ingat tadi kan satu sudah, bagian A dan B, ini yang kedua. Nah, terus ada lagi soal nggak Pak? Ada soal yang ketiga. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 3. Oke, langsung ke soal nomor 3. Nah, ini agak sedikit berbeda nih, karena di sini ada dua pertidaksamaan ya. Nih, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan x plus y lebih dari sama dengan 3, 3x plus y lebih dari sama dengan 6. Nah, ini ada pembatasannya, x lebih dari sama dengan 0, y sama dengan lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi nggak boleh ngelewatin garis y, juga nggak boleh melewatin garis x. Gitu. Ya. Caranya ya kita bikin garis bantu lagi lah. Nih, contoh yang ini nih. Ini langsung di bawahnya ya, biar kamu ini berarti garis bantu buat ini x, y, x, y. Kasih 0 kayak tadi biasa ya. Oke, x nya 0, y nya 3, 0,3, y nya 0, x nya 3. Kebetulan ini cuman x plus y variabelnya ya, di depan x nya ya 1, di y nya 1, jadi tetap 3. Ini tulis x, 0. Ingat ya, x selalu di depan, 0 di depan, 3 di depan. Terus yang kedua, pertidaksamaan yang kedua sama nih caranya, x y ya, tulisannya bagus banget ya. 0 ya, y nya dicari dengan x 0, x nya 0, y nya berarti ada y 6, karena di depan x nya, y nya nggak ada angka, berarti 6 ya, tulis lagi yang ini di 0,6, y nya 0, x nya ada 3x plus 6, 6 bagi 3 2. Nah situ, berarti ini 2,0, paham ya, 2,0. Terus gimana Pak? Ini kan ada dua pertidaksamaannya. Terus gambarnya kayak gimana? Gitu kan pertanyaannya. Nah, oke, pertidaksamaan pertama dan kedua kita gambar di sini sampingnya ya. Nah, nih kita garis, paham ya? X, Y. Ini. Oke, kita pertidaksamaan pertama dulu. Ini pertama dulu, lihat. 3, x nya 3, y nya 3 ya, x nya 3, y nya 3. Kita kira-kira 2, 3. Nah, tuh 2, 3, 3. Ini persamaan pertama ya, ini yang ini.
Yang kedua, X-nya 2, Y-nya 6. X-nya 2 dari sini berarti nih, Y-nya 6. 3, 4, 5, 6. Kita kira-kira nih. Jangan sampai salah ya. Nah, X-nya 2 nih, kan 2 ya. Ini X-nya 2. Ini 6. Ingat ya. Ini persamaan 1 yang 33 tadi. 33 tandanya lebih dari tuh, lebih dari ya. Lebih dari angka 3, lebih dari angka 3. Berarti kan angkanya ke 4 sini. Berarti ke sini kan? Nih, arsirannya ke sini. Kalau di arsir ini saya tandain, ini juga ke sini tandain. Nah, terus yang ini lebih dari 2 ya, lebih dari 6. Berarti kan arsirannya ke sini. Nah, untuk menentukan himpunannya lihat. Daerah yang memiliki 2 arsiran yang mana? Ini ada arsirannya, ada tuh sekali doang oleh garis ini. Ini sekali doang. Nah, ini ada 2 kali. Dari pertidasamaan ini 1, pertidasamaan ini 1. Jadi daerah di sini kena arsiran oleh pertidasamaan 1 dan pertidasamaan 2. Berarti inilah himpunan penyelesaiannya. Dan ingat, dibatasi oleh ini. Nggak boleh melewati garis X, nggak boleh melewati garis Y. Berarti kalau ditulis kan gini nih. Ini kan yang tadi nih. Nah, gini nih. Ini arsirannya. Ini arsiran garis kedua. Nah, ini daerahnya. Nggak boleh ke sini karena sudah dibatasi, nggak boleh dari X, berarti ini juga ke sini. Ini juga ke sini karena nggak boleh melewati garis X. Nah, daerah ini nih yang disebut HP. HP itu bukan handphone ya, tapi HP itu kepanjangan dari himpunan penyelesaian. Nih. Gitu. Paham ya? Oke, saya kira kalian sangat paham karena kalian anak-anak yang pintar dan cerdas. Nah, saya ingatkan lagi sebagai guru kalian ya, tolong jaga kesehatan. Kalau memang mau pergi keluar rumah, masih COVID masih ada, wabah masih ada, tolong ingat 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker ya. Kalau memang nggak perlu sekali untuk keluar ya jangan keluar, jangan ngumpul-ngumpul dulu lah, nunggu pandemi selesai kita menyongsong pembelajaran baru di tahun 2021. Insya Allah Januari kita masuk tatap muka. Kita berdoa dengan syarat ya, kita sadar, mari kita jaga jarak, memakai masker, dan ya cuci tangan lah, biar cepat selesai wabah ini ya. Nah, seperti biasa di akhir video ini akan ada asah kemampuan. Silahkan kalian kerjakan. Setelah dikerjakan, kalau nggak bisa ya ditanyakan ya, dikerjakan di buku latihan, buku ulangan, ataupun dibikin kayak sini saya kan lagi ngerjain praktek di videoin ya, supaya kalian tetap lancar belajar di rumah. Masa pandemi PJJ daring di rumah, tetap kita belajar seperti biasa. Oke, sekarang kita menuju ke asah kemampuan. Seperti apa sih asah kemampuannya? Yuk kita lihat asah kemampuannya. Mungkin di buku kalian juga sudah ada ya, cuman saya tulis ulang aja di sini, nanti dilihat videonya. Oke, nih menuju ke bekal kalian di rumah. Asah kemampuan saya ngambil langsung dari buku ya, biar jelas tulisannya. Nah, silakan nih tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut, ada A, B, C, D sampai J. Ya, kalian kerjakan di buku latihan, buku ulangan, ya buku tugas. Nah, kalau nggak dibikin videonya juga nggak apa-apa. Silahkan kalian untuk kalian belajar melatih mental juga untuk menjelaskan ya. Dan setelah selesai silahkan kabarin ke Bapak selaku guru matematika kalian bahwa kalian sudah selesai melaksanakan tugas, ulangan, dan praktek untuk menjelaskan ya untuk matematika ini. Asah kemampuan ini bertujuan supaya kalian mengingat terus materi yang tadi barusan dijelaskan dari contoh nomor 1, 2, dan 3. Oke, saya tunggu kabar dari kalian untuk pengerjaan soal-soalnya. Saya yakin kalian bisa, ini sangat mudah sekali ya. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih karena mendukung channel ini. Kalau memang ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman kalian ya, di like supaya kalian tetap mendapat notifikasi video pembelajaran dari Bimbel Bismart.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.